Oke, shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Pastor Roy di siang hari ini, dan siang hari ini saya ingin kita berbagi tentang fenomena yang hari ini sedang terjadi di dunia kekristenan. Nah, ada satu video yang beredar di mana terjadi sedikit perbedaan antara pendeta dan keluarga almarhum. Dalam case ini saya tidak sedang untuk menghakimi, tapi dari case ini kita belajar kebenaran firman Tuhan sehingga perspektif kita terbangun. Jadi kita bagaimana kita menyikapi case ini dengan baik. Nah, jadi ada pelajaran hari ini yang ingin saya share bagi kita, bagaimana Injil dan tradisi itu, apakah Injil dan tradisi itu bisa bertemu atau tidak. Nah, mari kita lihat videonya dulu. Videonya singkat, tetapi dari video ini kita bisa berwacana, kemudian kita bisa belajar dan melihat pendekatan dari firman Tuhan terhadap case ini sendiri. Oke, saya mengajak kita untuk lihat videonya dulu ya, teman-teman. Tinggalkan sekarang. Mau lo huberin hukum kamu ini, saya tidak mau menguburkan itu. Janji? Ya, janji. Gini Pak Pendeta, kita ngasih itu di dalam, bukannya kita menyembah berhala. Sebentar, rokok yang dikasih itulah kenangan kemarin. Sebelum meninggalin ibu, dia ngomong, anaknya mau sekolah ke Bogor. Mang, tolong tinggalin itu rokok sebungkus ya, seminggu juga di sini. Bukannya menyembah berhala, menyenangkan yang ngasih. Langsung kubur kamu, Pak. Pulang. Oke, kekerasan kita. Bukan. Saya pendeta. Itu siapa? Oke, kekerasan kita. Saya anak ini. Kau pendeta kenapa mereka? Itu pekerjaanmu. Saya pendeta dibilang, enak ini hebat. Pendeta apa kau? Itu bapak saya. Kau bunuh bapak saya kau. Kau. Nanti itu kau. Ya oke, teman-teman, kita lihat bagaimana video tersebut dan mari kita belajar dari video tersebut. Nah, teman-teman, saya ingin kita belajar dari yang pertama, ada 5 poin penting secara singkat. Saya ingin kita belajar dari jemaat di Galatia. Kemudian saya akan memberikan PowerPoint bagi kita sehingga perspektif kita bagaimana sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan, kita menyikapi tradisi itu dengan baik. Dan bahkan di dalam video ini bukan saja tradisi, tapi ini juga sudah jatuhnya ke tahyul dan lain sebagainya. Nah, secara sederhana, bagaimana kita melihat di dalam video tersebut ada 2 perspektif yang menjadi pertentangan. Yang pertama, perspektif dari keluarga almarhum sendiri yang masih percaya dengan tradisi, yang masih percaya dengan budaya, masih percaya juga dengan anggapan-anggapan mistik di masyarakat. Dan yang kedua, ketika almarhum ini
meninggal, maka keluarga itu ingin melakukan sesuatu menurut mereka itu baik, tetapi dari sisi pendeta sendiri yang melakukan layanan kepada ibadah penguburan tersebut melihat dari perspektif Injil sehingga mereka tidak nyambung. Nah, mari untuk melihat dua perspektif ini, anggota keluarga yang ingin menaruh sesuatu dan kalau kita lihat di video itu ada rokok atau hal yang lain yang menurut pendeta itu bertentangan dengan Injil. Nah, mari saya tidak ingin berat sebelah, tapi saya ingin kita melihat dari perspektif firman Tuhan dan dari perspektif budaya itu sehingga kita punya perspektif yang utuh, jujur, komprehensif, dan proporsional. Dan ini juga menolong kita nanti dalam pelayanan-pelayanan. Ketika kita melayani, kita akan bersentuhan sebagai pelayan Injil, tentu kita akan bersentuhan dengan tradisi-tradisi, anggapan, kepercayaan, mitos di tengah-tengah umat Tuhan, jemaat, bahkan umat Kristen sendiri yang masih saja mempercayai hal-hal seperti itu, even dia hari ini sudah Kristen. Nah, secara singkat saya ingin kita melihat satu konteks jemaat Galatia. Nah, di dalam jemaat Galatia ada 5 poin penting yang saya catat, bagaimana jemaat ini before they receive gospel dan kemudian before they become a Christian, mereka adalah orang-orang yang notabene juga adalah orang-orang unbelievers dan kemudian ada orang-orang Yahudi juga di situ yang kemudian akhirnya di dalam pemberitaan Paulus they receive gospel that was bring by Paul the apostle dan kemudian menjadi gereja rumah di sana, jemaat rumah di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada 5 poin penting terjadi di situ bagaimana Rasul Paulus begitu marah sekali dalam surat Galatia, bagaimana dia berkata, hai orang-orang Galatia yang bodoh, ya, siapakah yang telah mempesona kamu? Kemudian bagian lain juga dia berkata bahwa terkutuklah orang yang mengajarkan membawa Injil yang lain selain yang diberitakan oleh para rasul dan bahkan Paulus sendiri sebagai pelayan Tuhan. Nah, kita lihat di sini tema sentral dari pastoral letter kepada jemaat di Galatia itu adalah bagaimana Paulus berdiri pada posisi Injil di situ sebagai pelayan Injil dan dia menolak bahwa tidak boleh ada hal yang lain selain Kristus Yesus, bahwa kalau mereka sudah percaya Yesus, just Jesus, tidak perlu ditambah dengan culture yang lain, tidak perlu ditambah dengan tradisi yang lain. Kalau mereka sudah selamat, maka mereka harus beri dengan cara yang lain. Ada tradisi, ada budaya, ada mitos yang ingin ditambahkan kepada Injil supaya mereka diselamatkan. Disitulah titik bagaimana Paulus melakukan surat pastoral letter dan menegur mereka dengan keras. Nah, saya ingin kita melihat poin-poin ini. Nah, saya menyarankan juga kepada teman-teman yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, boleh juga membaca dan kemudian mengeksegese kitab Galatia itu sendiri. Bagaimana jemaat di Galatia, orang-orang Galatia itu mencoba oleh pengajar-pengajar Yudaisme Kristen untuk menggabungkan Injil, ya, Injil dan kemudian dengan tradisi-tradisi yang lain yang memang kenyataannya bertolak belakang dengan Injil itu sendiri. Ya, kalau kita bicara Injil adalah merujuk kepada pribadi personal dari Tuhan Yesus, ya, perkataannya, tindakannya, habitnya, kata-katanya, ajarannya yang kita ikuti. Nah, Bapak Ibu, kita melihat yang pertama, penerimaan Injil oleh jemaat di Galatia. Nah, jemaat di Galatia awalnya menerima Injil dengan sukacita melalui pengajaran Yesus, melalui pengajaran Rasul Paulus yang dibawa, yang memberitakan tentang Yesus Kristus. Jadi Injil yang mereka terima berfokus kepada keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus, tanpa syarat tambahan. Jadi Paulus menekankan bahwa keselamatan adalah anugerah dari Allah, tidak berdasarkan perbuatan hukum Taurat. Nah, yang berikut kita lihat, pengaruh ajaran Yahudi setelah orang-orang di sana di Galatians, they receive gospel, beberapa anggota jemaat Galatia mulai dipengaruhi oleh ajaran dari kelompok-kelompok Yahudi yang dikenal sebagai Yudaisme Kristen. Nah, kelompok-kelompok ini mengajarkan bahwa orang-orang non-Yahudi yang ingin menjadi pengikut Kristus harus juga mengikuti hukum Taurat, termasuk sunat dan peraturan-peraturan ritual Yahudi. Jadi bahwa kalau follow Jesus and all his teachings, maka itu harus ditambahkan dengan tradisi, dengan sunat, hukum Taurat, baru selamat.
Inilah yang Rasul Paulus berdiri pada posisi ini untuk memberikan wejangan, memberikan pastoral, memberikan teguran, dan kemudian pelurusan terhadap pengertian Kristen, sehingga iman Kristen itu harus berpusat kepada Tuhan Yesus. Jadi Injil tidak butuh tambahan kepada hal yang lain untuk diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yang berikut kita melihat pencampuran Injil dan tradisi Yahudi. Nah, jemaat Galatia mulai menggabungkan Injil Kristus dengan tradisi Yahudi, terutama mempraktikkan hukum Taurat sebagai bagian dari keselamatan. Nah, ini menyebabkan penyimpangan sendiri dari Injil asli yang hanya mengandalkan iman kepada Yesus Kristus. Jadi only gospel. Jadi tidak ada gospel dengan gospel plus, tidak boleh. Nah, dalam video yang kita lihat, teman-teman, dalam video yang kita lihat, orang-orang di sini, keluarga yang berduka ini mencoba untuk memasukkan sesuatu ke dalam itu. Nah, kalau kita melihat dengan jujur, orang yang sudah mati itu rohnya suka kepada Tuhan. Dia tidak akan menerima pemberian tas atau hal-hal yang lain. Nah, ini kan bertentangan dengan logika Kristen. Nah, ada budaya, ada tradisi yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, jadi kita bisa melihat tradisi yang ketika difilter dengan firman Allah, maka ada tradisi yang dia bisa lolos filter. Dan kemudian ada tradisi atau budaya yang tidak lolos filter dari firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sekalipun kita adalah orang Kristen dan budaya-budaya yang seharusnya sudah tidak selaras lagi dengan Injil, kita harus tinggalkan. Jadi karena itu Bapak Ibu perhatikan, semua budaya yang dihasilkan oleh manusia that was fall in sin itu harus dikoreksi dengan firman Tuhan. Sekali lagi, semua budaya yang dihasilkan oleh manusia berdosa, orang berdosa, itu harus difilter dengan firman Tuhan. Saya orang berdosa diselamatkan oleh iman, bukan hasil pekerjaan saya, tapi oleh iman dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dan 9. Dan saya harus sadar bahwa semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu semua pikiran saya, semua tindakan saya yang sebagai manusia berbudaya yang akhirnya menghasilkan produk budaya yang mengikat, mempengaruhi sebuah komunitas dan akhirnya menjadi values, nilai-nilai kearifan lokal, itu dihasilkan oleh saudara, oleh manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Karena itu hasil dari produk manusia yang sudah berdosa itu harus difilter dengan kebenaran, harus difilter dengan Alkitab sebagai produk tunggal ketika seseorang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Alkitab adalah budayanya, Injil adalah budayanya. Budaya-budaya yang tidak bertentangan, yang tidak berselaras, yang tidak sederap, semakna, seperasaan dengan Injil, itu yang harus ditolak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, yang berikut kita melihat teguran Paulus dalam surat Galatia. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Galatia untuk menegur dan meluruskan pemahaman mereka. Paulus menegaskan bahwa Injil yang ia beritakan tidak boleh dicampur adukan dengan hukum Taurat atau tradisi manusia. Jadi saya melihat pada konteks video ini, pendeta ini standing pada posisi bagaimana dia melakukan amanat Injil itu sendiri. Bahwa tidak boleh ada budaya yang lain. Tidak boleh, kita mau taruh mobil, taruh rokok, taruh barang dalam pakaian, orang itu pun tidak akan mengenakan, dia tidak akan bersentuhan dengan segala sesuatu yang ada dalam peti itu. Sebab ketika seseorang meninggal, rohnya kembali kepada Bapa. Ini yang menjadi penting, sehingga tidak ada gunanya lagi. Ya, ada orang ketika meninggal taruh mobil di dalam buat apa? Justru mobil itu harus digunakan kepada orang-orang yang masih hidup. Taruh uang di dalam, justru uang itu harus dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan atau keluarga orang-orang yang masih hidup. Sebab orang mati nggak butuh uang. Nah, ini yang paling penting sekali kita lihat, sehingga Paulus menegaskan dan pendeta yang melayani pada saat pemakaman itu menegaskan Injil yang ia beritakan tidak boleh dicampur adukan dengan hukum Taurat, tradisi manusia. Ia memperingatkan bahwa kembali kepada hukum Taurat berarti menyangkal anugerah Kristus dan tidak lagi bergantung kepada imannya. Nah, ini yang penting. Yang kelima, dalam konteks Galatia, konsekuensi teologis dan sosial. Jadi pencampuran Injil dengan tradisi Yahudi tidak hanya menimbulkan kebingungan teologis, tetapi juga menciptakan perpecahan dalam jemaat. Nah, dalam video yang viral ini kita bisa melihat, tadi saya bilang ada dua posisi. Posisi keluarga jemaat, keluarga
almarhum yang meninggal ini masih terpola dengan tradisi, dengan budaya yang lama, dengan mitos, dengan tahyul yang lain-lain, menaruh barang di dalam katanya untuk menyenangkan hati almarhum. Dia tidak akan disenangkan dan dia tidak paham, dia rohnya sudah ke surga. Dan kemudian ada pendeta lagi pada posisi teologis yang benar, bagaimana dia berdiri pada Injil. Nah, inilah yang harus kita lihat dan sikapi. Nah, pencampuran Injil dengan tradisi yang terjadi di jemaat Galatia dan juga terulang pada konteks video yang viral ini, video pendeta yang viral dan jemaat orang mati ini, kita melihat ini tidak hanya menimbulkan kebingungan teologis tetapi juga menciptakan perpecahan dalam jemaat. Jadi Paulus ingin menekankan pentingnya menjaga kemurnian Injil dan kebebasan dalam Yesus Kristus yang tidak terikat dalam hukum tradisi manusia agar jemaat dapat hidup dalam kasih dan kebebasan sejati. Nah, mari kita lihat 3 slide point yang ingin saya seberangkan bagi kita sehingga kita punya world view yang baik tentang Injil dan tradisi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita dapat melihat bahwa pelayanan lintas budaya dan kontekstualisasi Injil. Yang pertama saya ingin menaruh sebuah warning, sebuah peringatan kepada kita. Saya ingin menaruh sebuah peringatan kepada kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, yaitu bahwa yang pertama tidak ada sebuah budaya yang murni. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Kristus Yesus, bahwa tidak ada budaya yang murni. Karena tidak ada budaya yang murni, maka setiap budaya harus dikoreksi dan diperbaiki melalui firman Allah sebagai dasar fundamentalisnya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa tidak ada satu budaya yang murni. Karena itu setiap budaya harus dikoreksi dan diperbaiki melalui firman Allah. Melalui firman Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada budaya yang murni. Karena itu setiap budaya yang dihasilkan oleh manusia yang beradab, yang akhirnya menghasilkan manusia yang beradab, yang menghasilkan keadaban dan kebudayaan, itu harus dikoreksi dengan firman Tuhan. Injil dalam Rasul Paulus berkata dalam Kolose 3:23 bahwa semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu setiap budaya, setiap produk yang dihasilkan oleh manusia yang berdosa ini, saudara dan saya orang berdosa yang sudah ditebus oleh Kristus, maka budaya yang dihasilkan oleh manusia that was fall in sin itu harus difilterisasi dengan firman Tuhan. Setiap budaya yang telah melewati filterisasi sola scriptura Alkitab sebagai pegangan hidup, sebagai norma tertinggi dari iman Kristen, sola scriptura, itu harus kita pedomani baik-baik. Ya, jadi tidak ada budaya yang murni. Karena kenapa? Budaya itu dihasilkan oleh manusia that was fall in sin. Roma 3:23, semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan. Sebab itu pola pikirnya juga rusak. Nah, karena itu budaya itu harus difilter dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab sebagai fundamentalis hidup orang Kristen. Alkitab sebagai fundamentalis hidup orang Kristen yang menuntun kita, yang mengajar, mendidik, memperbaiki kelakuan, menyatakan dosa. Pasagrafe teopenitos, kayo filimos, prodidas kalian, prose parnotos, inten, iodio, kayo sune. Nah, dalam video itu kita harus mengerti posisi ini dengan baik, apalagi sebagai pelayan Tuhan. Nah, mari kita lihat lagi video yang slide yang kedua. Baik Bapak Ibu, di sini kita lihat slide yang berikut. Jadi di sini Bapak Ibu bahwa dasar fundamentalis itu ada dalam Roma pasal yang ke-3:23, bahwa semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dalam arti budaya yang dihasilkan oleh manusia yang berdosa ikut rusak. Nah, perhatikan orang-orang Kristen tadi, mereka kan sudah Kristen. Jadi orang-orang Kristen ini sudah Kristen, percaya dan mereka mengikuti Tuhan Yesus.
Tetapi pada kenyataan ketika ada yang meninggal, maka masih ada tradisi, masih ada budaya yang keliru, masih ada budaya yang salah, masih ada mitos, masih ada tahyul yang mereka praktekkan kepada orang Kristen yang mati. Ini kan berarti posisinya mereka kalau kita lihat sama dengan orang-orang Galatia. Nah, jadi seperti ada tertulis tidak ada yang benar, Roma 3 ayat 10, tidak ada yang benar seorang pun tidak, karena seorang pun tidak ada yang benar, seorang pun tidak, dan hanya Yesus yang benar, Injilnya yang memerdekakan. Nah, seharusnya setiap pribadi yang mengalami perjumpaan dengan Injil itu harus merdeka. Dan di dalam Yohanes 8 ayat 32 Alkitab berkata bahwa if you know about the truth shall make you free. Kata dimerdekakan artinya set captives from the dominion of Satan. Artinya di situ bahwa orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Injil ini dan jadi umat Kristen, dia harus merdeka, meninggalkan tahyul-tahyul itu, fenomena-fenomena, tahyul, kepercayaan-kepercayaan. Nah, ini yang keliru, ya. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, budaya yang dihasilkan oleh manusia itu pun ikut tercemar. Alkitab berkata dalam Roma 3 ayat 10, tidak ada seorang pun yang benar Tuhan sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara, inilah yang harus sang kebenaran itu harus memerdekakan kita. If you know about the truth shall make you free. Kata set free itu artinya set captive from the dominion of Satan. Ini orang-orang yang masih melakukan tradisi, hati nuraninya rusak, dia benar-benar tidak dimerdekakan oleh Injil. Kalaupun dalam tradisi itu ketika difilter, di-sharing dengan firman Tuhan dan lulus oleh filter firman Tuhan dijalankan. Tetapi jika tidak, maka hati-hati, kita tidak boleh menggabungkan Injil kebenaran itu dengan tradisi-tradisi yang kita anggap benar, tapi ketika difilter dengan firman Tuhan itu bertentangan. Nah, kita melihat itulah sebabnya Alkitab itu harus menjadi filter, menjadi pedoman tunggal kita. Satu yang kita harus lihat bahwa Alkitab itu mendidik, mengajar, memperbaiki kelakuan dan membawa orang kepada kebenaran. Jika posisi pendeta yang tadi saya katakan, posisi pendeta tersebut posisi pada firman Tuhan, maka kita harus menghargai dia di situ. Artinya dia ingin memberikan layanan makburat, pelayanan kematian kepada umat itu, dia berpatokan kepada Injil. Hingga kalau kemudian dari satu sisi dia berkata dia pendeta, maka dia pendeta yang diberi wewenang oleh organisasi, oleh Tuhan untuk melakukan layanan penguburan. Tentunya dia punya pengertian teologi sendiri dan dia pada posisi ini, maka dia pada posisi ini dia memberikan yang terbaik, dan pada posisi ini juga dia tidak ingin ibadah pemakaman itu disusupi dengan praktek-praktek yang praktek-praktek yang ilegal, praktek-praktek yang merusak nanti pengertian iman Kristen. Ya, nah di situ. Jadi dia sementara memberitahukan 2 Timotius 3 ayat 16, firman Tuhan itu mendidik, mengajar, memperbaiki kelakuan, menyatakan dosa, membawa orang kepada kebenaran. Jadi kemudian dia keras di situ, artinya dia menyatakan posisi Injilnya bahwa tidak boleh seperti itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ada budaya yang sesuai dengan firman Tuhan, ada budaya yang difilter, ada budaya yang ditolak. Dan pada konteks video ini pendeta tersebut menolak budaya-budaya itu, cara-cara yang keliru, cara-cara yang salah. Mau ikut budaya atau ikut Tuhan? Kalaupun masih ikut budaya, kalaupun seorang Kristen yang masih ikut budaya, lalu masih percaya kepada hal-hal seperti itu dalam nama Tuhan, itu saya berkatakan orang ini adalah masih menyembah berhala, sinkritisme dalam hidup, berhenti jadi Kristen. Berhenti jadi Kristen. Ketika seseorang menjadi Kristen bukan berarti dia itu anti budaya atau dia musuh budaya. Saya masih bisa berbahasa daerah saya dengan baik, ada kearifan lokal dalam tradisi budaya yang kita pegang, selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, jadi pendeta pada kasus video viral tersebut adalah pada posisi bagaimana dia menjalankan 2 Timotius 3:16 bahwa dia tidak menginginkan tradisi-tradisi budaya yang keliru, paham-paham yang keliru, hal-hal yang lain untuk merusak layanan yang dia berikan, sehingga tidak merusak konstruksi iman Kristen. Ketika seseorang, siapapun dia dengan latar belakang suku dan budaya, ketika dia sudah menerima dan menjadikan Tuhan Yesus, maka harus ingat bahwa budaya yang masih sesuai dengan firman Tuhan ketika di-sharing, di filter boleh. Budaya yang tidak sesuai dengan firman Allah jangan. Iya.
kita mau tunduk kepada budaya atau kita mau tunduk kepada firman Allah, Injil yang menjadi doktrin kita. Ini hal yang paling penting. Nah, kita lihat berikut, teman-teman. Ya. Di sini ya dengan yang ketiga kita melihat langsung. Jadi yang berikut adalah dalam 1 Korintus 9 ayat 8 sampai 32. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin kita punya perspektif yang baik terhadap hal ini. Di sini kita melihat, ya, oke. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku dari hamba semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak orang mungkin. Demikian juga bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang-orang Yahudi yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, peringatan bagi kita adalah jika gereja tidak berhati-hati dalam proses kontekstualisasi, bisa bermetamorfosa menjadi penerimaan budaya. Nah, ini asimilasi yang berujung kepada sinkretisme. Sebab itu Paulus dengan lantang, dengan tegas menyampaikan apa yang tertulis di dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-9. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi sebuah peringatan bagi kita. Jika gereja, jika pendeta, jika pelayan Tuhan, pengkhotbah, bahkan yang memimpin ibadah pemakaman itu tidak berhati-hati, maka proses kontekstualisasi bisa bermetamorfosa menjadi penerimaan budaya atau asimilasi. Jadi menurut saya pribadi, ya, pendeta tersebut sangat berhati-hati sekali dalam tanda kutip berkontekstualisasi juga. Dia tidak melakukan penerimaan budaya yang keliru. Budaya ini kan budaya yang keliru, tahyul dan lain sebagainya. Nah, sebab jika kalau pendeta tersebut menerima hal tersebut, maka ini yang disebut asimilasi budaya yang berujung kepada sinkretisme. Sebab itu Paulus dengan lantang dan tegas serta keras menyampaikan apa yang tertulis dalam Galatia. Pendeta tersebut juga dia tegas. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi sebenarnya pendeta tersebut adalah tidak menginginkan layanan yang dia berikan disusupi dengan cara-cara yang tidak benar. Ada tahyul, kepercayaan-kepercayaan yang sia-sia, ya, percaya kepada roh nenek moyang, percaya kepada hal-hal yang lain. Alkitab berkata terkutuk jika seseorang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Alkitab menjadi budayanya dia, hukum Kristus menjadi budayanya dia, bukan budaya yang lain. Bukan berarti budaya tidak boleh diterima. Budaya bisa diterima ketika difilter sesuai dengan sola scriptura, sesuai dengan Alkitab, maka dan tidak bertentangan, budaya itu bisa diterima, dilakukan. Tetapi jika bertentangan, jangan. Apalagi berkaitan dengan spiritisme. Hal ini kan dikatakan di situ bahwa supaya orang itu senang. Nah, ini kan berkaitan dengan spiritisme. Orang itu tidak lagi sudah meninggal, rohnya kembali kepada Tuhan. Wahyu berkata ketika orang meninggal, rohnya kembali kepada Tuhan, maka dia tidak akan menerima, tidak akan tahu juga siapa yang kasih dia punya barang di dalam itu. Nah, ini kan konteksnya bisa merujuk kepada spiritisme. Ini membahayakan pemahaman orang Kristen seperti inilah yang merusak. Dan puji Tuhan pendeta ini walaupun banyak orang kontra dengan dia, saya dari satu sisi saya setuju dengan apa yang dia lakukan. Sekalipun dalam penyampaiannya mungkin beliau bahasanya kasar dan lain sebagainya, tapi secara jujur kita melihat dengan proporsional bahwa dasarnya adalah beliau ingin supaya layanan yang diberikan itu layanan yang terbaik, yang tidak disusupi dengan tradisi budaya yang keliru, tahyul dan lain sebagainya, kepercayaan-kepercayaan yang sia-sia. Nah, jadi
Karena itu ada 3 hal penting yang berkaitan dengan hal tersebut di atas dalam video tersebut. Maka 3 hal yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, apapun yang seseorang lakukan ketika dia melayani, entah dia pendeta lalu akan menghadapi tradisi dan budaya. Satu, bahwa apa yang dia kerjakan, yang dia lakukan itu harus dengan hikmat Tuhan, harus berdasarkan kepada Injil, supaya Injil yang dia sampaikan itu tetap murni. Iya, tetap unggul, tidak menyalahi aturan, tidak melanggar Injil. Yang kedua, apa yang ketiga, Injil atau dalam konteks budaya, supaya penginjilan itu lebih berhasil. Yang kedua, supaya Injil lebih relevan. Artinya relevan di sini bahwa ada budaya-budaya juga yang tidak bertentangan dengan tradisi ketika difilter dengan kebenaran firman Tuhan. Boleh. Tetapi jika bertentangan, apalagi ada budaya-budaya yang berkaitan dengan spiritisme, ya itu yang harus dilawan, ditentang seperti itu. Nah, jadi misalnya ada orang yang mau bikin upacara-upacara adat, ya lalu berhubungan dengan spiritisme, roh-roh nenek moyang, lalu berdoa dulu pakai nama Tuhan Yesus. Enggak, Tuhan tidak bisa dibawa untuk hal-hal seperti itu. Itu 2 kutub yang sudah berlawanan, 2 roh yang sudah, entitas yang sudah berlawanan. Kita mau menyembah berhala, mau berhubungan dengan roh-roh nenek moyang, entitas itu kan wicked spirit, roh jahat, dan lain sebagainya. Lalu kita percaya bahwa itu roh nenek moyang, enggak. Lalu kemudian kita berdoa dalam nama Yesus supaya bisa melakukan ritual-ritual, itu keliru. Yang berikut, Injil tetap murni. Dengan demikian, maka apa yang dikatakan dalam Korintus 9 ayat 19-23 adalah kontekstualisasi merupakan suatu cara menyampaikan dan meneladani Injil supaya kita dapat memenangkan sebanyak orang mungkin. Kita menyesuaikan diri dengan budaya atau adat setempat supaya Injil menjadi relevan. Kita juga harus hidup di bawah hukum Kristus supaya Injil yang disampaikan itu tetap murni. Dari inilah pemahaman-pemahamannya. Jemaat perlu terus dikategorisasi, apalagi Indonesia ini negara yang kaya sekali dengan budaya dan adat, sehingga pemahaman-pemahaman adat, budaya, tradisi, dan lain sebagainya itu dapat disikapi dengan baik. Tetap hamba Tuhan harus berdiri pada Injil, sekalipun dia dikontra, sekalipun dia ditolak. Tetap harus berdiri pada kebenaran Injil, apapun yang terjadi. Itu adalah sebuah kehormatan. Nah, dengan demikian maka kita dapat menyikapi hal ini dengan baik secara proporsional. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini kita dapat melihat Injil dan tradisi dalam perspektif kasus viral pendeta dan keluarga almarhum Ribut. Tuhan memberkati kita. Share video ini semoga dapat memberikan dampak, memberikan berkat bagi satu orang dan lain. Tuhan memberkati kita. Shalom.